Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Apa kabar sahabat Ruang Belajar? Semoga sehat selalu. Ketika menyebut nama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ada dalam ingatan kaum muslimin adalah jasa besarnya dalam membawa cahaya Islam menuju negeri Persia. Di bawah kepemimpinannya, kaum muslimin berhasil mengalahkan Persia. Sedikit orang yang tahu, selain sebagai seorang panglima perang yang sukses, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga merupakan seorang pebisnis yang sangat sukses. Ketika wafat, beliau meninggalkan warisan dengan jumlah yang sangat besar. Beliau meninggalkan harta dengan jumlah 250.000 dirham. Jika dikonversi dengan rupiah, nilainya sekitar 23,75 miliar rupiah. Seperti apa lika-liku bisnis beliau? Tonton terus video ini sampai selesai ya, karena kami telah menyajikannya secara spesial untuk Anda semua. Sebelum lanjut menonton, beri dukungan terbaik untuk kami ya. Silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke banyak orang agar video ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir tahun 30 sebelum hijrah. Beliau wafat pada tahun 55 Hijriah. Beliau berasal dari Bani Zuhroh. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki kekerabatan yang dekat dengan Rasulullah. Beliau adalah salah satu paman Rasulullah. Kekerabatan tersebut tersambung dari pihak ibu, Sayyidah Aminah, ibu Rasulullah. Selain mendapatkan kesuksesan dunia sebagai seorang panglima perang yang hebat dan juga sebagai seorang pengusaha yang sukses, Sa'ad bin Abi Waqqas juga mendapatkan kesuksesan akhirat. Beliau merupakan satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Apakah bisnis yang dikelola oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemuda yang sangat terampil dalam menggunakan panah. Kemampuannya dalam membidik sasaran dengan menggunakan panah telah diakui kehebatannya oleh kaum Quraisy. Beliau tidak hanya terampil dalam menggunakan anak panah, namun beliau juga memiliki kemampuan yang baik dalam membuat dan memproduksi panah serta peralatan pendukungnya. Panah, tombak, busur, serta senjata lain yang dihasilkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas diakui kualitasnya sebagai yang terbaik. Sehingga banyak ksatria kaum Quraisy memesan panah, busur, dan juga tombak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah bisnis awal yang dikelola dan digeluti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas secara profesional. Beliau memanfaatkan keterampilannya dalam membuat senjata sebagai jalur produksi yang ditekuninya. Beliau tidak hanya memproduksi panah, tombak, dan peralatannya, namun juga beliau menyediakan layanan servis. Layanan servis tersebut diberikan untuk melakukan perbaikan dan maintenance terhadap senjata yang dimiliki oleh para ksatria kaum Quraisy. Inilah bisnis awal yang dikelola dan digeluti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni pembuatan dan servis peralatan perang, utamanya panah dan tombak. Sa'ad bin Abi Waqqas muda merupakan seorang pemuda yang sangat mandiri. Walaupun beliau terlahir dari keluarga yang berkecukupan, beliau tidak mau menggantungkan hidupnya kepada harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Kemandirian tersebut terlihat dari keseriusan beliau dalam menggeluti bisnis pembuatan peralatan perang, utamanya panah dan tombak, sejak usia muda. Kemudian beliau mulai mengembangkan bisnisnya ke sektor lain, utamanya sektor pertanian dan peternakan. Ketika terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas memilih tidak memihak keduanya. Kemudian beliau mengasingkan diri ke sebuah wilayah selatan Madinah yang bernama Aqi. Di tempat tersebut, beliau membuat sebuah rumah, mengembangkan usaha dan bisnis di bidang pertanian serta peternakan. Beliau tinggal di tempat tersebut sampai menutup usia. Salah satu bukti bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang yang kaya raya dapat kita lihat pada sebuah hadis yang tercantum pada Sahih Muslim pada kitab wasiat, pada bab wasiat itu dengan sepertiga harta. Hadis tersebut menceritakan kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit ketika mengerjakan haji wada. Kemudian Rasulullah menjenguknya dan mendoakan kesembuhan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas.
Setelah Rasulullah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, apakah beliau diizinkan untuk mewasiatkan seluruh hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Rasulullah melarang hal tersebut, sampai pada akhirnya Rasulullah hanya mengizinkan sepertiga harta saja yang dapat diwasiatkan untuk kepentingan kaum muslimin. Dari hadis tersebut, jelas terlihat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas telah memiliki harta kekayaan yang cukup banyak pada saat beliau melaksanakan haji wada. Pertanyaan berikutnya, berapakah nilai kekayaan yang dapat dikumpulkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Menurut catatan dari Abdus Shattar Asy-Syaikh, ketika wafat, Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan kekayaan sebanyak 250.000 dirham. Nilai tersebut jika dikonversi dengan rupiah sebesar 23,75 miliar rupiah. Kita sepakat bahwa Rasulullah dan para sahabatnya adalah teladan yang dapat kita jadikan sebagai panutan dan inspirasi dalam menjalani kehidupan. Tanpa terkecuali, begitu juga dengan kehidupan dan kisah bisnis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Setidaknya ada 3 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah dan perjalanan bisnis dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertama, aspek kemandirian. Kita tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas terlahir dari keluarga yang sangat berkecukupan. Namun demikian, sejak muda beliau memilih untuk hidup mandiri. Menekuni bisnis sejak usia muda dengan membuat persenjataan dan kemudian dijual kepada para kesatria Quraisy. Pilihan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk tidak tergantung terhadap harta dan kekayaan keluarganya merupakan sebuah teladan berharga untuk kita semua. Kita dapat menjadikan hal tersebut sebagai inspirasi betapa Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang sangat mandiri. Jika kita sebagai orang tua, sebagai guru ataupun pendidik, penting untuk mengajarkan kemandirian sejak usia dini kepada anak-anak kita, kepada siswa kita, kepada santri kita. Karena kemandirian inilah yang akan menjadi modal penting dan berharga untuk kesuksesan kehidupan di masa yang mendatang. Yang kedua, menjadikan hobi sebagai sebuah bisnis secara profesional. Kita tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas sangat mencintai dunia memanah. Beliau adalah seorang pemanah yang ulung. Di sisi lain, beliau juga seorang pembuat senjata yang hebat. Kehebatannya diakui oleh kaum Quraisy, sehingga banyak kesatria Quraisy memesan panah, busur, dan tombak kepadanya. Pada akhirnya, kecintaannya terhadap dunia panah, dunia membuat senjata, menjadikannya menekuni hal tersebut sebagai sebuah bisnis secara profesional. Hobinya dan kecintaannya digeluti secara serius dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Dalam konteks bisnis modern, menekuni hobi sebagai sebuah bisnis adalah sesuatu yang sangat menarik. Ada begitu banyak orang yang mendapatkan kesuksesan dari cara ini. Hal terpenting jika kita ingin menjadikan bisnis sebagai sebuah hobi atau sebaliknya adalah kemampuan yang harus kita miliki untuk menghubungkan antara hobi kita dengan kebutuhan masyarakat, untuk menciptakan sebuah koneksi yang harmonis antara kebutuhan pasar, hobi kita, dan profesionalitas dalam mengelola sebuah bisnis. Pelajaran ketiga adalah terkait dengan kemampuan adaptasi dan transformasi yang sangat baik. Jika kita cermati perjalanan hidup dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau melakukan transformasi bisnisnya pada saat beliau merubah dari sebagai seorang pebisnis senjata menjadi seorang petani dan peternak. Kondisi ini menunjukkan bahwa beliau memiliki kemampuan adaptasi, transformasi, dan melakukan penyesuaian terhadap keadaan dan situasi pada saat itu. Dalam konteks bisnis modern, kemampuan adaptasi adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan untuk kesuksesan dan keberhasilan. Perubahan adalah sesuatu yang nyata dan abadi. Orang yang mampu beradaptasi terhadap perubahan adalah orang yang mudah mendapatkan kesuksesan. Namun demikian, orang yang tidak mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan dipastikan akan digilas dan mati karena perubahan itu sendiri. Demikian kisah ringkas dari perjalanan hidup Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menjalankan bisnisnya. Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat Ruang Belajar yang terus menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe,
like, share, dan berikan komen yang positif untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.